Hey guys, welcome to our first ever podcast by Gerakan Pemuda Jatipon. Nah, di podcast perdana kita kali ini, kita akan berdiskusi tentang topik yang menarik nih, yaitu tentang change, atau kita bisa bilang yaitu Church in a New Global Era. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih, siapa aja sih narasumber kita di diskusi kita kali ini, yaitu tanpa lama-lama lagi, kita langsung perkenalkan, narasumber pertama kita adalah Ketua Majelis Jemaat kita dari GPIB Jatipon, yaitu di sini ada Pak Pendeta Samuel Karinda. Kemudian yang kedua ada narasumber kita, yaitu adalah presenter dan juga bisa dibilang influencer hits juga nih guys, yaitu ada Kak Ivanli Kabul. Halo bro, Pak Kaps. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Pak Pendeta apa kabar? Baik juga? Sehat. Mantap. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut di segmen 1 kita guys, kita mau lihat dulu nih video kali ini. Video kali ini akan berhubungan dengan segmen 1 kita. So, check it out. Upaya pencegahan penyebaran virus corona turut dilakukan gereja. Selain sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI juga mengeluarkan imbauan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. PGI mengimbau gereja mengembangkan ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Imbauan ini dikeluarkan pasca pernyataan pemerintah untuk menghindari pertemuan yang dihadiri banyak orang dan tetap berada di rumah. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing. PGI menyatakan ibadah dari rumah sebagai persekutuan yang tidak kurang nilainya dengan ibadah di gereja. Nah, kalau misalnya kita tahu di situasi sekarang nih, di COVID-19, kan kita sekarang diperhadapkan dengan apa-apa harus online, apa-apa harus dimulai dari rumah. Dan bisa dibilang kita ada jarak sekarang. Nah, pernah nggak sih kalian ini kepikiran bahwa kalau cara ibadah kita akan menjadi online? Dan baik itu sebelum COVID atau pas udah datang COVID. Kalau misalnya menurut Pendeta Karinda? Online itu sudah diprediksi sejak lama kalau pribadi saya. Tetapi secepat ini ya baru sekarang saya pikirkan gitu loh. Tapi akan menjadi seperti sekarang, iya. Tapi secepat ini ya baru sekarang saya menyangka bahwa kok secepat ini online itu terjadi di mana-mana, terutama di gereja kita. Oke, baik. Jadi kayak tanpa diduga-duga ya Pak, kalau misalnya kita Benar harus sekali. seperti sekarang ya? Iya. Oke, kalau misalnya dari Kak Ivan sendiri gimana? Nah, benar sih kita sepakat sesuai kata Pak Pendeta ya. Kita nggak menyangka ya Pak ya secepat ini. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita pikir sebelumnya online itu kita pakai itu biasa sebagai supplementary aja gitu. Benar-benar karena kita tahu kita sebagai umat percaya itu core-nya itu adalah persekutuan. Sebenarnya kan tadinya tatap muka ya kan. Kita di gereja selain beribadah pun ya bersekutu sama saudara-saudara semuanya gitu. Ya sekarang karena kondisi yang memaksa ya kan ya gereja pun nggak bisa tinggal diam. Ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang seperti ini gitu. Dan akhirnya tadinya yang kupikir hanya sebagai online itu bentuk digital itu adalah supplementary yang membuat gereja itu bertumbuh lah, menambah bagaimana perkembangan jemaat. Tapi sekarang justru mau nggak mau sempat menjadi core juga kan karena kondisi seperti ini. Jadi kaget ya Pak ya sebenarnya. Saya sangat kaget sekali dengan cerita ini, dengan peristiwa ini. Luar biasa sekali. Karena betul-betul semuanya dadakan dan juga kita nggak ada yang tahu bahwa gereja akan jadi online ya Pak, kayak sekarang ya. Saya ingat waktu pertama kali online itu kurang lebih Maret akhir itu. Jadi kami sudah persiapkan ibadahnya, terus tiba-tiba dapat berita SK Gubernur, kemudian dari Jakarta, dari Majelis Sinode, menyatakan bahwa tidak boleh ada
ibadah gitu. Kaget semua. Terus apa yang terjadi? Ya handphone ini jadi saksi sejarah untuk ibadah pertama saya menggunakan handphone ini. Dan yang lucunya pada waktu saya gunakan handphone ini di rumah pendeta di luar banyak anjing. Jadi ketika saya rekam Ada suaranya. suara rame gitu. Jadi rekamannya itu dari sore sampai jam 2 pagi hanya untuk khotbah kurang lebih 15 menit pada waktu itu. Jadi benar-benar menjadi di situ bagi saya di titik balik buat saya untuk memberikan improvisasi bagi gereja bahwa mau tak mau gereja harus secepat ini melakukan sebuah perubahan seperti yang dibilang tadi. Oke, nah kalau misalnya tadi Pak Pendeta sempat singgung bahwa di awal-awal COVID terutama di Indonesia ada SK Gubernur bahwa kita tuh sekarang apa-apa ditutup waktu itu, termasuk kalau bisa dibilang semi lockdown atau PSBB. Nah, setelah awalnya ada PSBB nih dan juga banyak aktivitas tatap muka yang harus dihindari dan juga dialihkan menjadi online. Gimana sih cara Pak Pendeta dan juga Kak Ivan itu beradaptasi nih, menyesuaikan diri terhadap perubahan atau change tersebut? Dan perlu waktu nggak sih dari adaptasi tersebut? Dari Pak Pendeta dulu mungkin? Ya, saya harus cepat improvisasi diri. Sebab kalau tidak, ya kita tidak akan maju seperti sekarang ini. Jadi saya benar-benar mindset saya memang seperti dibilang tadi ya. Saya berpikir mungkin masih beberapa saat kemudian, tapi setelah rekaman yang malam Minggu kalau tidak salah, untuk hari Jumat kalau nggak salah, itu langsung automatically memberikan perubahan-perubahan yang besar bagi gereja, khususnya ketika gereja masuk di era online seperti sekarang ini. Cepat sekali perubahannya. Oke, kalau misalnya menurut Kak Ivan? Iya. Kalau menurut aku sih, ini siap nggak siap tuh harus siap ya. Betul. Kita tantangannya itu sebenarnya yang pertama, nggak semua orang, kalau kita ngomongin jemaat, nggak semua jemaat itu punya internet yang memadai misalkan ya. Terus andai kata punya handphone, aplikasinya ya kalau misalnya udah yang berumur, aduh Zoom apa sih? Betul. Buka YouTube aja bingung gitu kan, mau buka YouTube, mau buka WhatsApp bingung gitu kan. Nah ini lagi kita harus menyesuaikan ibadah online segala macam. Cuman ya mau nggak mau, ini harus dipikul bersama gitu ya. Jadi ya terutama pandemi, mungkin kita anak-anak muda yang lebih gadget friendly, kita lebih paham lah ya. Oh ya kita tinggal online, masuk ke YouTube atau apa gitu ya. Nah cuma di sini emang kita tantangannya sebagai satu gereja yang utuh, ya kita punya orang tua ya harus kita rangkul juga kan Pak ya. Betul sekali. Nih mah, ini buka YouTube-nya kayak gini nih, bisa streamingnya begini, linknya ke sini, bukanya begini gitu. Jadi menurut aku the other side dalam corona ini sebenarnya buat kita gereja ini diuji gitu ya sebagai satu kesatuan. Ya kita bisa bilang ini ujian ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita bisa hadapi ini bersama-sama jadi sebagai satu gereja Tuhan, satu tubuh Kristus. Dan di sini ya maksudnya sesulit apapun ya harus kita hadapi, harus kita lewati, ya harus kita pikul sama-sama. Oke, bener banget. Jadi karena kan kita tahu ada tantangannya tadi dan juga tantangannya itu secara gerejawi otomatis kita harus saling membangun satu sama lain ya. Nah, ada nggak sih plusnya kalau misalnya dari kalian lihat dari adanya perubahan ini? Plus atau tadi kan bisa dibilang minus atau tantangannya nih kalau Kak Ivan bilang. Kalau kelebihan atau plusnya dari adanya tantangan sekarang tuh apa kalau misalnya menurut Kakak? Aku dulu ya. Ya. Kalau menurut aku senangnya begini, misalkan kayak yang kita lakukan sekarang gitu loh. Aku sangat bersyukur diundang juga ke sini. Maksudnya kita bisa sharing-sharing bareng, dengar sharing dari Pak Pendeta, dari kamu gitu kan. Dan akhirnya value yang kita mau bagikan ini bisa meluas ya Pak ya. Betul. Jadi nggak terbatas sama gereja di sini gitu loh, tapi karena ini sifatnya udah online tanpa batas, tanpa sekat, ya kita nggak akan sadar mungkin nanti akan ada jiwa-jiwa juga yang terberkati melalui podcast kita pada hari ini. Jadi cakupannya bisa lebih luas. Terus memang pada akhirnya menurut aku di sini juga kita sebagai anak-anak muda bertumbuh gitu kan. Ini kan keren banget nih. Ini tim-timnya aku lihat ini udah solid banget gitu kan. Udah persiapan ini nggak simpel kita mau buat podcast seperti ini, lampu, kamera di mana-mana. Dan di satu sisi ini jadi satu wadah juga untuk bertumbuh anak-anak muda gitu kan. Dan ya good point-nya adalah gereja jadi bisa mewadahi pertumbuhan ini juga gitu menurut aku. Oke, mantap. Jadi otomatis kayak kita juga banyak belajar juga dari adanya perubahan sekarang ya.
Nah, kalau misalnya menurut kakak juga nih, aku pengen tanya. Tadi kan kakak sempat bilang terkait pelayanan juga, kita secara gerejawi juga. Nah, tantangan di dalam pelayanan kakak kalau misalnya di gereja, yang kakak rasakan tuh gimana nih kak? Tantangan ya. Tantangan sih jelas yang pertama menurut aku. First of all, sebelum kita ngomongin tantangan, kalau kita ngomong pandemi gini kan, kita keluar rumah aja tuh udah butuh keberanian sebenarnya. Betul. Ya kan? Seperti kita sekarang ini, meskipun kita ditayangkan secara online, kita mau nggak mau tetap hadir secara offline. Meskipun yang aku sangat salut dari gereja ini, protokol sangat ketat. Dari masuk kita harus cuci tangan, sampai kesini kita pun pakai face shield, kita benar-benar dijaga seperti ini. Dan ketika kita kembali ke rumah, ya kita ada orang tua. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di sepanjang jalan ya Pak ya, gitu kan. Tantangan terbesarnya untuk pelayanan ataupun apapun pekerjaan kita di luar adalah bagaimana kita jaga dan make sure kita tetap bersih lah istilahnya kayak gitu. Tapi ya kita percayalah, maksudnya kita di sini dengan doa gitu ya, kita dengan satu tujuan mau memuliakan Tuhan, Tuhan jaga pasti. Apapun kondisi kita, Tuhan jaga, Tuhan sertai gitu. Dan yang kedua, mungkin kalau buat aku pelayanannya bentuknya jadi berbeda gitu, kayak misalkan tadinya kita bermusik atau apa gitu kan, nah sekarang mungkin kita akan dialihkan lebih ke multimedia gitu, karena kan di saat-saat seperti ini multimedia itu benar-benar dibutuhkan banget nih. Tiap minggu ada live, ada rekaman seperti ini dibutuhkan banyak banget orang. Seperti sekarang nih timnya kan banyak sekali gitu. Dan tantangannya adalah ya bagaimana kita mau punya kerendahan hati, benar-benar ya udah melepas segala ego kita, emang pure ini kita pelayanan, dan dimanapun Tuhan percayakan, meskipun itu mungkin bukan bidang kita, ya kita mau benar-benar belajar dan tetap kasih yang terbaik. Mungkin itu yang aku sangat relate buat aku ya. Mantap, betul juga sih menurut Kak Ivan tadi. Nah, kalau misalnya aku pengen tahu nih dari seginya Pendeta Karinda. Apalagi kan kalau kita tahu di tugas-tugas Pendeta Karinda juga kan kalau misalnya ada yang namanya perkunjungan keluarga, pelayanan untuk mengunjungi keluarga-keluarga. Nah, gimana sih cara pendeta mengimbangi dari adanya tantangan tersebut? Apalagi kan kalau misalnya sekarang dikurangi nih intensitas yang namanya kunjungan langsung untuk ibadah keluarga. Nah, beberapa bulan lalu kan ulang tahun Jatipon ya. Ya. Terus kita ada bikin program baru, Jatipon Menyapa. Ya, setiap di warta jemaat, setiap sektor beberapa anggota jemaat menyapa kepada jemaat yang lain di rumah dengan improvisasi yang mereka buat, itu luar biasa. Kemudian saya juga kami juga di Majelis Jemaat bikin program perkunjungan virtual. Sudah 6 minggu kami melakukan perkunjungan virtual, ya bukan mau melihat dari sisi jumlah ya. Kami sudah melakukan pelayanan kurang lebih dari 6-7 minggu mungkin ke depan. Sudah hampir 150 keluarga secara virtual. Ya memang tantangan saya secara pribadi memang fisik harus kuat, karena kan kita harus berhadapan dengan online gitu kan. Betul. Ya. Kemudian kadang-kala juga ketika ada jemaat yang harus minta kunjungan langsung. Karena kayak tadi dibilang, Kak Ivan bilang tadi enggak punya gadget yang bagus gitu ya, karena mereka katanya jadul ya. Tapi yang terjadi ya kami memang protokol yang dipakai itu sangat ketat gitu ya. Kami jaga jarak. Yang paling penting yang saya lihat itu saya tingkatkan imunitas saya. Itu yang penting, karena ya secara pribadi saya sebagai pendeta di sini, saya akan bertemu dengan banyak jemaat. Nah kalau tingkat imunitas saya rendah kan ikut memengaruhi bagi kondisi jemaat yang ada. Jadi ya tadi juga Kak Ivan bilang tadi berdoa. Doa itu menjadi sumber kekuatan utama dalam hidup saya untuk apa? Untuk memanage pelayanan ini. Ya Tuhan sih yang mengatur semua. Tapi ketika saya berada di jemaat ini sebagai pendeta, ya benar-benar harus manage dengan baik dan harus melihat keberadaan diri saya sendiri untuk ya melakukan pelayanan seperti saat ini. Ya hari ini, wah minta ampun sibuknya. Tapi ya puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan apa? Dengan baik. Dengan baik. Ya itu yang saya lihat gitu. Oke, jadi kalau misalnya pendeta tadi, kalau misalnya bisa saya simpulkan, pendeta cara untuk mengimbangi tantangannya tersebut yaitu dengan datang dari diri sendiri ya. Betul sekali. Yaitu kita harus membentengi diri kita dulu, harus memperkuat imunitas tubuh kita dulu ya. Baru dari situ kita bisa, kalau bisa dibilang kita influence orang lebih kuat lagi, lebih semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada saya mau tambahkan lagi ya.
imun kita itu, bagi kita orang percaya itu iman. Ya, imun kita itu adalah iman kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya iman, ya iman bukan iman yang konyol ya, bukan tabrak sana tabrak sini. Oh saya beriman. Oh saya mari kita pergi ke seperti begini contoh. Ketika ada warga jemaat yang sakit di rumah sakit, ya kita tidak harus hadir di sana, tapi kita pakai sarana online untuk kayak meeting Zoom dengan mereka gitu ya, untuk berdoa secara online, pakai video call dan lain sebagainya, pakai Zoom. Dan itu sangat efektif buat jemaat. Dan jemaat sekarang saya lihat di jemaat Jatipon ini sudah terbiasa dengan Zoom meeting yang kita lakukan. Bayangkan hampir 150 keluarga sudah dilayani dalam tempo yang sangat singkat dengan Zoom meeting. Itu proses pembelajaran yang luar biasa dari jemaat. Bahkan saya pernah melihat oma-oma, opa-opa ya dengan cucu yang ada, mereka membantu oma, opa atau opung, kakek. Ini cara bercakap-cakap dengan pendeta harus seperti ini. Dan mereka saya lihat senang gitu loh. Sama seperti, sampai mereka bilang begini, Pak Pendeta, sama seperti Zoom meeting ini sama seperti Bapak Pendeta hadir di rumah saya. Jadi seperti itu yang terjadi, kan luar biasa. Betul, jadi kayak beradaptasi juga dengan adanya new normal. Betul sekali. Nah, kalau misalnya tadi pendeta beradaptasi dengan new normal dengan adanya Zoom meeting kalau misalnya di gereja. Kalau misalnya Kak Ivan, di keluarga juga ada Zoom meeting begitu atau gimana? Apalagi kalau misalnya dengan keluarga yang jauh. Kalau misalnya komsel dengan keluarga yang jauh, bagaimana? Oh iya, ini dalam konteks ibadah atau gimana nih bro? Dalam konteks ibadah. Dalam konteks ibadah ya. Kalau misalnya ibadah sih, aku masih tinggal sama orang tua, gitu. Jadi kebetulan kalau misalkan di gereja kan dia udah live streaming lah, gitu. Jadi biasanya ya kita kayak besok, hari Minggu gitu kan, setiap hari Minggu ya kita ngumpul di ruang keluarga, nyalain TV gitu kan, kita ibadah bareng gitu. Nah kalau misalkan emang kebetulan aku punya kakak itu, yang satu di Jakarta, yang satu tuh di Singapura Pak. Jadi emang kita jadi terlibat long distance relationship nih jadinya nih, bukan sama pacar ini satu kota gitu kan, tapi karena pandemi ini kita juga jadi LDR juga gitu kan ya, berjalan. Betul. Udah ketemu bareng aja masih LDR, aku di sini dia di sana gitu kan, ya demi kesehatan bersama lah gitu. Tapi intinya ya sepakat seperti Pak Pendeta sampaikan tadi gitu ya, di saat-saat seperti ini ya nggak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain benar-benar follow the rules, disiplin sama rulesnya gitu loh, karena kita nggak bisa, ya gue kangen nih sama pacar, jadi gue harus ketemu deh. Kalau misalnya kita semua orang berpikir kayak gitu ya, kapan berakhirnya kayak gini, masalah seperti ini kan? Ya kita udah harus sama-sama tahu kalau kita mau emang melihat keadaan lebih baik ya harus sama-sama, ya kita kerjasama bareng-bareng gitu loh. Ya paling nggak memanfaatkan teknologi seperti yang Pak Pendeta lakukan ke jemaat-jemaatnya gitu ya. Ya paling nggak meskipun secara fisik kita belum bisa bertemu, ya tapi itu cukup mengobati lah ya Pak ya. Iya, betul, dan itu yang kita bisa lakukan sekarang. Ya sesekali emang kita WhatsApp call grup kan bisa juga. Kita punya grup keluarga. Ya sekali-sekali daripada sebar-sebar hoax terus gitu kan. Atau sebar-sebar gosip-gosip terus gitu kan. Ya udahlah kita manfaatkan. Ya kita mau bergibah aja biasa. Sebar-sebar berita-berita yang nggak jelas aja bisa gitu. Masa iya kita berdoa keluarga kita nggak bisa? Ya kita video call bareng-bareng. 5 menit. Sekedar ngeliat, nanya kabar, hahi, yuk doa yuk bareng-bareng. Ya itu udah bener ya Pak, itu bener jadi sumber kekuatan juga ya Pak, gitu ya Pak. Bener banget. Nah tadi Kak Ivan juga sempat singgung bahwa follow the rules intinya. Nah terkait follow the rules, kita ada video setelah ini yang harus kita lihat. Dan ini juga akan berhubungan dengan segmen kita yang selanjutnya. So check it out. Selamat datang Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena penyertaannya terhadap kita semua telah membuat kita sampai saat ini diberkati olehnya. Oleh sebab itu, melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian Jemaat GPIB Jatipon Bekasi, bekerja sama dengan tim multimedia, kami
akan melaksanakan petunjuk praktis pelaksanaan ibadah di era new normal Jemaat GPIB Jatipon Bekasi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah Jemaat Jatipon Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat memasuki halaman gereja atau menggunakan transportasi pribadi dengan parkir di tempat yang telah disediakan oleh gereja. Cucilah tangan terlebih dahulu sebelum memasuki gedung gereja atau dengan hand sanitizer. Sterilisasi bagian kaki dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas Satgas COVID-19. Jemaat dengan suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius mengikuti ibadah secara daring di rumah. Jemaat wajib mengisi buku kehadiran ibadah yang diperlukan untuk contact tracing jika diperlukan di kemudian hari. Pintu masuk gedung gereja hanya melalui pintu utama. Jemaat akan diarahkan oleh presbiter untuk mencari tempat duduk yang tersedia. Jumlah tempat duduk yang diperkenankan adalah 50% dari kapasitas biasanya. Persembahan dilakukan dengan mengikuti arahan dari presbiter bertugas. Persembahan juga bisa diberi dengan QR Code ataupun melalui transfer ke rekening gereja. Pintu keluar hanya bisa melalui pintu bagian kanan dan bagian kiri yang berada di gedung gereja GPIB Jatipon. Ketika ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk langsung keluar dari dalam gedung gereja dan jangan berdesakan dengan tetap menjaga jarak. Salam Namaste digunakan untuk menghindari penyebaran virus dengan kontak fisik. Demikianlah video singkat kami tentang tata cara pelaksanaan ibadah di era new normal di Jemaat GPIB Jatipon Bekasi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, selalu memberkati pelayanan persekutuan dan kesaksian yang kita laksanakan secara bersama-sama di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah guys, tadi kita udah lihat tentang new protokol, apalagi itu terkait new protokol di gereja zaman sekarang ya. Nah, terkait yang selanjutnya ini, di era sekarang, yang sebagian besar itu orang menghabiskan waktunya dengan sosial media dan gadget. Kalau misalnya menurut pendeta, seberapa penting sih peranan dari preaching secara online atau penginjilan tentang Kristus secara online menggunakan sosial media? Nah, ini yang penting sekali ya. Selama ini kalau kita ibadah itu kan konvensional banget ya. Khotbah di mimbar itu dari abad pertama sampai sekarang gitu ya. Ibaratnya 20 abad kita berada di ibadah konvensional. Nah, di abad 21 ini dia benar-benar menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Jadi bukan sebenarnya sesuatu yang baru, tapi ada tambahan model yang baru. Nah, model yang baru yang sementara kita laksanakan pada saat ini memang harus terjadi. Dia tidak boleh dibendung, tidak boleh dihalangi. Oh, nanti kalau habis COVID bisa kita kembali cara konvensional. Enggak. Dia akan dua model konvensional dengan model online seperti yang terjadi saat ini. Jadi ya memang harus seperti ini yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat saat ini, dan saya yakin ini akan menjadi model yang baru untuk peribadahan di era new normal ke depan. Baik. Tadi kalau misalnya pendeta Sam bilang bahwa otomatis kita juga di era new normal ini kita juga beradaptasi, berarti balik lagi kita beradaptasi dengan teknologi tersebut. Nah, kalau misalnya menurut Kak Ivan dari sudut pandang sebagai influencer nih. Iya.
Gimana Kak kalau misalnya menanggapi terhadap adanya preaching atau penginjilan secara online sekarang? Oh sepakat. Seperti yang sepakat banget sama Pak Pendeta, pokoknya ini kita cocok banget nih Pak, sepakat banget, sepikir banget Pak. Jadi memang harus bukan maksud aku emang nggak bisa dihindari. Betul. Emang setelah 20 abad berarti Pak ya, 20 abad lebih kita mimbar dan jemaat gitu ya, sekarang emang mungkin pendekatannya jadi berbeda, jadi hybrid ya Pak ya. Ya. Dan kedepannya setelah emang amin corona ini usai ya kan, bukan berarti ditinggalkan juga, ini akan berkesinambungan bersama-sama gitu ya. Dan kalau misalnya emang mengenai di sosial media secara khusus gitu kan, ya kita kalau ngomongin sosmed banyak lah ya. Mulai dari YouTube, Instagram, sampai zaman now ya TikTok gitu kan. Nah sebenarnya kalau mengenai kata preaching itu sendiri, buat aku pribadi, ya preaching itu kan kalau bahasa harafiahnya khotbah ya Pak ya. Sebenarnya kalau misalkan buat aku pribadi nih ya, khotbah itu sebenarnya mungkin emang itu tanggung jawab dan emang Pak Pendeta yang sangat berkompetensi untuk itulah gitu loh. Tapi bukan berarti kita sebagai orang percaya nggak bisa berbagi kasih Tuhan gitu ya. Dan karena aku percaya setiap kita itu punya kesaksian hidup masing-masing. Dan mungkin kita kadang-kadang kalau kita ngomong, oh iya di sosmed kita masing-masing, ya ayat ini, pasal ini berkata demikian, mungkin follower kita langsung kaget, lu apaan kok tiba-tiba jadi religi kayak gini, apalagi menjelang di PSBB kayak gini gitu ya. Cuma aku percaya pendekatan kita pun itu bisa dari hidup kita sebenarnya. Jadi apa yang kita preachkan itu adalah sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, caption kita di sosmed gitu. Apakah kita mau sekedar misalnya foto lagi pegang payung gitu kan, terus kita cuma tulis caption, ya payungnya gede nih, cuma nggak tahu mau sama siapa di sampingnya. Ya begitu kode-kode sama gebetan bisa gitu. Masa kita mau memberkati melalui sesuatu yang lebih baik, masa nggak bisa gitu kan. Jadi ya menurut aku banyak hal yang bisa kita manfaatkan di sosmed. Ya nggak usah, nggak selalu mengenai hard selling ya kita mau berkata mengenai ayat gitu. Tapi istilahnya kan kita percaya kalau hidup kita adalah kitab terbuka yang dilihat oleh orang banyak. Dan ya apapun yang kita storyin, apapun yang kita posting, ya aku rasa itu bisa jadi suatu media untuk perpanjangan kasih Tuhan lah menurut aku. Jadi nggak sebatas, oh ya preaching adalah panggilan setiap hamba Tuhan. Kalau gitu kita sebagai jemaat, ya udah yang penting follow aja Bapak punya sosmed dan kita liatin. Ya maksudnya kita pun dipanggil untuk berkat juga, berbagi kasih juga menurut aku gitu. Apalagi kan sekarang ada Instagram Live gitu-gitu kan, jadi kayak kita bisa lihat preaching lewat Instagram Live juga. Nah terkait itu nih Kak, kalau misalnya menurut Kakak halal atau sah nggak sih? Atau ya kita tahu bahasa gaulnya afdol nggak sih kalau misalnya afdol nggak sih kalau misalnya kita tuh gereja secara visual atau gereja secara online? Apalagi kan kalau misalnya kita aja nih masuk gereja secara fisik aja, kadang kita masih suka ngantuk, atau misalnya kadang kayak doa aja kita masih suka bolong-bolong gitu. Kayak secara online ini selain itu, atau misalnya kayak pandangan Kakak terhadap hal itu apa? Iya. Nah gini. Kalau mengenai afdol gak afdolnya nih mungkin ntar harus dijawab sama Pak Pendeta nih biar lebih ngejelap gitu ya. Cuma aku pernah tulis di satu caption aku Pak Pendeta. Ini hasil perenungan aku sih selama kita ibadah online waktu kita PSBB. Aku tulis gini, self reminder .. Jadi maksudnya aku nggak mau menghakimi siapa-siapa, tapi ini pengingat buat aku pribadi. Aku bilang kita ibadah online, bukan nontonin ibadah online. Betul. Jadi kadang-kadang ya Pak, kita udah terbiasa di handphone ya. Di YouTube kan begini. Kita nontonin apa gitu kan, podcastnya siapa, Deddy Corbuzier apa segala macam. Nah sekarang ibadah kan juga begini juga Pak. Iya. Tapi jadi kecenderungan kita, itu kita menyamakan cara kita nonton siaran YouTube sama ibadah. Iya, betul. Gitu kan. Jadi aku tulis ke self reminder buat aku pribadi nih. Ya mungkin teman-teman di sini jadi ada yang siapa tahu, oh iya benar juga ya, puji Tuhan gitu ya. Kita nih setiap minggu meskipun online, ya mungkin afdol versi aku lah ya. Aku mau terus berusaha memposisikan diri aku meskipun kita mungkin di rumah ya kan. Ya di sofa sendiri gitu kan, atau jangannya di ranjang sendiri. Ya kita bukan nonton ibadah online, tapi kita beribadah online. Jadi menurut aku nih butuh kesadaran masing-masing ya untuk afdol nggak afdolnya. Ya itu ya kita yang bisa ukur masing-masing sebenarnya seberapa kita masuk ke dalam ibadah itu gitu. Nah mungkin Pak Pendeta nih Benar bisa. banget, apalagi kalau misalnya ibadah yang namanya kita beribadah itu kan Tuhan yang akan melihat kita langsung ya. Nah kalau misalnya menurut Pak Pendeta gimana nih? Soal afdol atau tidak afdol. Nggak afdolnya nih.
Ya sebenarnya persoalan afdol atau tidak afdol tentang ibadah itu kan adalah sebuah kreativitas manusia bertemu dengan Khalik. Jadi semua yang dimiliki oleh manusia, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia harus diarahkan untuk kita menghadap Khalik. Teknologi ini dibuat oleh manusia. Yang kita buat seperti ini kita sendiri yang create. Berarti ya apa yang kita lakukan pada saat ini dengan ibadah-ibadah online, bukan nonton ibadah ya, tapi saya benar-benar ibadah online di situ. Ya ini cara kita untuk dengan dunia sekitar kita, cara kita untuk mengungkapkan perasaan kita beribadah. Ini baru ditemukan. Andai kata ini ditemukan pada abad 17, abad 18, mungkin sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi karena ini baru ditemukan di abad 20, abad 21, paling tidak di abad 21, maka ya kita harus buat. Ini buatan manusia. Semua buatan manusia harus kita arahkan untuk memuji nama Tuhan. Jadi itu pokok yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya anak-anak pemuda gitu kan, saya selalu bilang ke pemuda di sini, ayo tunjukkan kreativitas kalian untuk membuat supaya ibadah kita bukan ibadah orang tua, tapi ibadah anak muda sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Kalau kalian beribadah seperti cara orang tua kita, oma opa kita, eyang kita atau opung kita beribadah model seperti itu kita lakukan, enggak kena dengan kalian. Tapi kalau kalian beribadah sesuai dengan talenta yang kalian miliki, seperti yang terjadi saat ini kan, talenta yang kalian miliki, yang kalian kembangkan, ayo do it, lakukan itu. Oke, nah tadi aku ada satu kata-kata yang bagus banget yang aku tangkap dari Pak Pendeta bilang, bahwa semua buatan manusia itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, terkait itu juga nih Pak Pendeta, gimana sih cara gereja tetap mempertahankan esensinya selama ibadah online tersebut atau ibadah virtual agar tidak hilang? Ya, persoalannya ada di hati. Ya, kalau hati saya, orang beribadah di gereja, contoh orang beribadah di gereja, kalau dianggap itu sebagai sesuatu yang rutin, ya kayak tadi dibilang, dia datang, dia tidur, dengar khotbah, tiba-tiba dengar khotbah, pas sudah ada di berkat, dia langsung, ini gereja nggak bener nih. Khotbah, terus tiba-tiba berkat, ini gereja nggak bener. Padahal apa? Pada waktu dia khotbah, dia tidur, dan dia bangun pada waktu berkat. Dibilang sudah nggak ada persembahan, sudah nggak ada dosa faat. Ya karena apa? Pada waktu kegiatan itu dia lagi tidur. Oh, gereja itu sesat. Jadi bukan persoalan di situ yang terjadi. Jadi di mana saja sarana online yang kita lakukan ini, persoalan hati. Kalau kita benar-benar dengan hati yang tulus, sarana apapun yang kita mau lakukan dalam bentuk ibadah itu, mau dia online, mau dia offline, atau ada model yang baru lagi nanti yang akan datang, kita tidak tahu sekarang ini. Mari kita lakukan karena hati. Jadi persoalan sekarang ada di hati umat, hati gereja ini. Kalau gereja ini benar-benar memiliki hati yang tulus untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Benar, jadi kayak balik lagi dari hati umatnya tersebut ya, hati masing-masing untuk menyikapi adanya ibadah online kayak sekarang. Betul. Nah, tapi gini nih Pak Pendeta, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita lihat dari sisi bisa dibilang sebagai manusia, sebagai umatnya, kalau misalnya dari pandangan teologis atau dari sisi Alkitabiah tentang perubahan tersebut, kayak terutama perubahan yang berkaitan dengan teknologi seperti sekarang. Kalau misalnya menurut pendeta bagaimana? Nah, saya mau kutip salah satu Alkitab, ayat Alkitab ya. Boleh saya mau kutip satu ayat Alkitab? Boleh, di sini boleh, kita. boleh. Nah, ini ada ayat Alkitab, saya baca dari kitab Roma ya. Kebetulan saya pakai di media yang ada saja. Nah, di Roma 12 ayat 2. Nah, dibilang begini ya, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, yang saya mau garis bawahi di kata berubahlah. Berubah. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata berubah ini dari kata metamorfosis. Oh, metamorf ya. Nah, kita pernah belajar biologi, ya kan? Ada metamorfosis. Kita tahu proses metamorfosis itu Perubahan. yang kupu-kupu itu kan, dia dari apa? Dari ulat, telur dulu ya. Telur, terus kemudian dia bermetamorfosis menjadi ulat. Dari ulat dia bermetamorfosis menjadi kepompong, dari kepompong bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Itu disebut proses metamorfosis. Ada perubahan bentuk, ada perubahan segala sesuatu di dalamnya. Nah, ketika Roma 12 ayat 2 bilang berubahlah, apa yang berubah? Budi. Perubahan budi itu berarti perubahan hati. Saya boleh punya wajah seperti ini. Dari sejak kita lahir sampai sekarang wajah kita seperti ini. Mau dioperasi apapun wajah kita tetap seperti ini gitu ya. Tetapi yang bisa dirubah itu apa? Budi. Nah, itu yang saya bilang tadi, hati. Kalau hati kita bisa berubah dengan luar biasa baiknya, maka bentuk ibadah apapun yang akan nanti datang ke kita untuk kita pakai, perubahan budi itu, metamorfosis itu yang dikatakan di Roma 12 ayat 2, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada juga berubah. Contoh, misalnya kalau kita lihat air, gitu kan? Kalau rumus kimia air kan tahu, H2O. Ketika dia berada di titik didih 100 derajat, dia akan berubah menjadi uap. Apa rumus kimianya? H2O juga. Tetap H2O. Wah. Ketika dia berada di titik beku, ya, ketika dia berada di titik beku, dia menjadi es yang padat. Apa rumus kimianya? H2O juga. H2O juga. Ketika titik beku itu dicairkan, dia menjadi air seperti biasa. Apa rumus kimianya? H2O. Tetap H2O. Berubah bentuk, tapi aslinya tidak pernah berubah. Nah, apa itu disebut perubahan? Enggak. Saya bisa berubah bentuk saya, bentuk tubuh saya. Saya bisa berpenampilan, menarik sekali presenter kita misalnya. Menarik sekali si artis itu, cantik sekali. Berubah bentuk. Tergantung dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Tapi kalau budi tidak pernah berubah, pembaharuan budi seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2, tidak pernah berubah. Hakikat perubahan tidak akan pernah terjadi pada orang itu. Itu yang disebut dengan perubahan. Jadi kalau perubahan-perubahan seperti saat ini perubahan yang sebenarnya biasa. Alkitab sudah mencatat itu. Tapi yang paling penting itu budinya yang kita harus rubah. Kayak metamorfosis itu. Baik, mantap Pak Pendeta. Jadi terkait dengan budi dan perubahan, sebenarnya ini ada juga pertanyaan nih yang terkait dengan budi dan perubahan, yaitu rencana seperti apa sih nih Pak kalau misalnya kita lihat gereja yang akan datang, khususnya kan kita akan menyambut 2021 sedikit lagi. Mau dibawa kemana sebenarnya gereja di tahun, kalau bisa dibilang tahun teknologi? Nah, ini yang menarik ya. Karena seperti yang kita cerita tadi, diskusi kita tadi, terlalu cepat. Ya. Memang di masyarakat 4.0. Sekarang sudah ke masyarakat 5.0, ya. Nah, sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Kita pernah lihat ada robot yang sudah dapat kewarganegaraan, ya. Robot itu menarik sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu menarik. Dia bisa membaca pikiran orang. Karena data-data tentang kepribadian dimasukkan di otak dia, data-data kesopanan dimasukkan ke dia, data-data dia bermuka manis dimasukkan ke dia. Jadi semua apa yang dimiliki oleh manusia dimasukkan di otak dia. Dan apa yang terjadi? Ketika terjadi proses konseling, dia bisa menjawab tepat sesuai dengan pengetahuan yang
dia miliki. Bahkan bisa jadi terjadi suatu saat, kan sekarang ada robot pintar yang bisa mengganti kegiatan pembantu rumah tangga, kan? Sudah ada kan sekarang. Nah, itu kan teknologi yang dibuat oleh manusia. Nah, gereja suatu saat bisa jadi seperti itu, bisa. Kalau yang saya katakan tadi ya, kalau kalian anak-anak muda hanya melihat dari perubahan bentuk air tadi, tapi kalau kita melihat dari metamorfosis budi, nah yang tidak dimiliki oleh robot itu apa? Budi. Dia boleh punya pengetahuan yang luar biasa tentang alam, tentang Alkitab. Dia bisa lebih pintar dari manusia seperti saya yang cuma orang biasa saja gitu. Dia bisa lebih pintar daripada saya. Tetapi dia kehilangan budi. Itu yang Alkitab mengatakan begitu. Jadi bagaimana tantangan kita ke depan? Mari tetap era new normal, era baru untuk gereja yang baru. Mari kita ladeni, kita jalani. Tapi yang paling penting kita siap menerima tantangan, kita siap menerima perubahan-perubahan di era gereja yang model baru nanti. Tapi budi kita ini, iman kita, relasi kita dengan Tuhan, itu tidak akan pernah berubah sepanjang perjalanan hidup ini. Jadi bagaimana kalau teknologi nanti? Ayo mari, secanggih apapun teknologi yang akan dibuat oleh manusia nanti, kalian misalnya ketika kalian dewasa menciptakan teknologi-teknologi baru, mari serahkan, kita bikin sesuatu yang baru untuk gereja ini. Terima itu, mari kita terima, jangan tolak teknologi itu. Teknologi itu adalah buatan manusia, manusia itu adalah ciptaan Allah. Bari semua yang diciptakan oleh manusia dikehendaki oleh Tuhan. Mantap sekali Pak Pendeta. Super. Hebat. Nah, jadi sikat aja Pak ya. Sikat, Pak. Nah, kalau misalnya tadi Pak Pendeta bilang bahwa dengan adanya perubahan teknologi tersebut, otomatis kita juga tetap harus maintain iman dan juga budi pekerti kita. Nah, kalau misalnya terkait dengan teknologi terlepas dari tantangan yang ada nih, aku mungkin mau nanya ke Kak Ivan kali ya. Kira-kira tren teknologi apa sih, atau seperti apa teknologi yang akan booming nih mungkin di tahun-tahun yang akan mendatang atau di tahun 2021? Kalau misalnya mungkin kita flashback ke belakang kan kayak ada TikTok lah sekarang, terus juga Instagram juga ya pasti makin hits juga gitu. Nah, kalau misalnya menurut Kak Ivan? Oke. Nah ini pertanyaan ini membuat aku berimajinasi sih sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang kita kalau imajinasi tuh biasanya nggak lama kejadian Pak ya. Kayak dulu pintu kebuka di mall, itu kan cuma di film-film science fiction. Ternyata sekarang kita masuk mall udah biasa aja begitu ya. Nah kalau misalnya aku membayang-bayangkan apa yang akan pengembangan teknologi akan ke arah mana, rasanya aku akan jawab tuh ke augmented reality rasanya. Jadi kadang-kadang kita kayak sempat bilang juga nih, apalagi anak-anak sekolah sekarang nih angkatan korban. Kita aja nih ya, maksudnya dulu sekolah mah datang ke kelas, ya tetap aja males ya kan. Hasilnya begitu-begitu juga gitu kan. Apalagi nih anak-anak yang belajar di rumah, nggak ada yang kontrol, ya kan. Apalagi kalau orang tua yang sibuk harus bekerja juga gitu kan. Ini gimana nih gitu loh. Nah, tapi aku ngebayangin rasanya augmented reality itu bisa membuat anak itu bukan sekedar ngelihat, oh ini layar komputer. Dia, oh ya ada teman-temannya nih yang lagi sok-sokan sibuk kerjaan PR, padahal lagi mainin handphone gitu kan, lagi liatin guru. Tapi augmented reality itu seakan-akan bisa membuat anak itu berada di kelas beneran. Ya mungkin dengan menggunakan kacamata 3D gitu ya. Jadi dia ngeliat ke sini, oh ya ada temennya. Ngeliat ke sini ada temennya gitu loh. Dia bisa berdiri, ya dia bisa seakan-akan bersama di satu ruangan meskipun itu sebenarnya teknologi gitu. Nah apa jangan-jangan ya kalau udah penerapan ke situ, ke gereja pun, apalagi kalau kondisi yang benar-benar mengharuskan online gitu ya, apalagi dengan anak-anak muda yang kreatif, lama-lama bisa ke arah situ juga. Benar-benar. Ini hayalan aku Imajinasi. gitu, hayalan. Jadi misalkan ya tetap kita bisa lihat Pak Pendeta di mimbar gitu kan. Terus udah gitu di samping kita misalkan ada Yosua gitu kan. Meskipun ya kita bisa senyum-senyuman, tetap lihat-lihatan gitu kan. Ya kita bisa sok tos-tosan, mungkin terjadi ke depannya. Tapi ya rasanya sih karena teknologi itu sebenarnya udah ada, tinggal tunggu diimplementasi aja gitu ya, karena mungkin sekarang masih teknologi mahal. Cuma kan kalau kondisi seperti ini kan semua jadi produk massal ya Pak ya. Jadi mungkin aja bisa kayak gitu.
Jadi kalau misalnya kakak bilang imajinasi, jangan-jangan kalau misalnya kita imajinasi kayak Doraemon aja, pintu mana saja, Nah, jangan-jangan bisa kejadian juga mungkin di masa depan ya. ya nanti pesawat nggak laku dong kok kayak gitu dong. Waduh, jangan dong. Nah, kalau misalnya terkait itu nih, terkait perubahan tersebut, bagaimana? Mungkin aku mau nanya Pak Pendeta ya, bagaimana cara kita itu mempersiapkan bisa dibilang mental iman kita untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Nah ini yang sekali lagi kita harus belajar cepat, ya. Beriman kita sudah punya iman yang luar biasa kuat, gitu ya. Pandemik yang kurang lebih sudah hampir 8 atau 9 bulan, kita sudah membuat proses pembelajaran yang sangat cepat untuk berubah dari offline ke jadi online, gitu. Nah itu aja jalan satu-satunya. Kita harus belajar cepat untuk tantangan ke depan. Nah, tanpa mengurangi keberadaan iman kita, ya saya akan melihat di kayak metamorfosis itu, saya akan tetap melihat bahwa sebesar apapun tantangan yang ada di depan, iman saya akan tetap siap menerima perubahan-perubahan itu. Itu aja, iman kita kuat. Mantap. Jadi yang penting kita juga tetap mempersiapkan iman kita juga ya, Pak Pendeta, untuk menyikapi perubahan tersebut. Nah, kalau gitu kita akan masuk ke segmen selanjutnya, tapi sebelum kita ke segmen selanjutnya, kita ada video dulu nih dari teman-teman kita, anak Gerakan Pemuda atau AGP, tentang testimoni terkait perubahan gereja tersebut. So, check it out. Shalom semuanya, untuk testimoni ibadah online selama di gereja GPIB Jatipon ya. Sejauh ini puji Tuhan sih bagus ya. Jadi bisa mengakomodir semua keinginan jemaat untuk melakukan ibadah dengan kondisi yang saat ini yang dirasakan, di mana COVID-19 tidak bisa bertemu secara offline. Tetap semangat untuk tim-tim multimedia dan pihak-pihak yang dengan luar biasa menyediakan waktunya untuk melayani jemaat-jemaat GPIB Jatipon. Sekian, terima kasih. Itu ibadah online sih bagus sih sebenarnya. Cuman kalau menurut aku sih, kalau pas ibadah online-nya itu aku nggak bisa fokus. Udah itu doang sih. Shalom teman-teman GP. Untuk testimoni ibadah online di tahun ini, saya sebagai pengurus GP mengucap syukur banget sama Tuhan, karena Tuhan benar-benar pakai teman-teman kita dengan luar biasa talenta yang Tuhan berikan dengan teman-teman multimedia. Kalau yang sebelumnya kan kita ibadah secara offline itu ya memang teman-teman multimedianya kan memang tidak sebanyak yang sekarang, tapi Tuhan pakai yang sekarang itu lebih banyak lagi. Dan kalau ada perbedaannya sih justru memang ada perbedaannya, terasa banget. Kalau yang dulu kan, kalau offline kan kita memang ibadahnya ketemu teman-teman secara langsung, kita bisa salaman sama teman secara langsung. Nah, tapi sekarang kita kalau mau salaman juga yang nggak bisa salaman lagi. Nah, paling perbedaannya itu aja sih. Sekian. Jadi menurut saya ibadah online di masa pandemi sekarang udah cukup bagus, karena walaupun kita tidak bisa bertemu langsung atau melakukan ibadah langsung seperti dulu, tapi tetap bisa merasakan ibadah melalui online atau daring dengan keadaan kita live streaming ya melalui TV atau YouTube. Itu menurut saya kita sudah bisa menyesuaikan diri gitu di masa pandemi COVID-19 ini, tapi tetap bisa beribadah dengan cara yang berbeda, dengan alur yang berbeda, tapi tetap bisa merasakan ibadah yang seperti dulu kita rasakan. Paling itu aja sih. Nah guys, tadi kita udah dengar testimoni atau beberapa pesan dari teman-teman kita AGP atau anak Gerakan Pemuda di gereja kita. Nah, untuk masuk ke section berikutnya, kita tahu nih, dengan adanya perubahan ini di mana kita menjadi harus semakin beradaptasi dengan teknologi dan juga dunia virtual, kira-kira apa sih dampak yang mungkin paling dirasakan gitu dari Pak Pendeta dan juga Kak Ivan terkait persekutuan atau peribadahan secara keluarga? Apalagi kalau misalnya
mungkin kita tahu di sini mungkin Pak Pendeta kan keluarganya kalau kita tahu berhubungan jarak jauh gitu. Kira-kira bagaimana nih Pak di dalam menyikapi hal tersebut? Nah, ini yang menarik. COVID-19 itu telah membuat persekutuan keluarga cenderung lebih akrab. Karena bisa dibayangkan ya, dulu papanya pergi kerja jam 5 pagi, dia pergi kerja pulang sudah malam, baik kan? Artinya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dia tidak pernah lihat matahari di rumah. Karena di rumah dia cuma lihat gelap, di kantor baru dia lihat matahari. Nah sekarang yang terjadi dari terbitnya matahari sampai terbenam, papa ada di rumah. Berarti komunikasi di dalam keluarga itu makin kuat ya. Karena ada work from home kan. Nah dengan work from home dan belajar online di rumah, ada ibadah online, itu sebenarnya intensitas pertemuan di dalam keluarga itu makin kuat. Nah itu sebenarnya sisi positif. Saya tidak mulai dari sisi negatifnya. Saya mulai tetap semua lihat dari sisi positif. Kalau dari lihat dari sisi positif, maka yang akan terjadi, saya tidak melihat perubahan COVID-19 itu sebagai sebuah saya boleh takut, tapi jangan sampai ketakutan. Saya boleh khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran. Kalau ketakutan itu sesuatu yang melebihi kan. Saya boleh bimbang, tapi saya tidak hidup dalam kebimbangan. Ya namanya takut, pasti takut kan. Nah jadi itu yang terjadi. Saya akan melihat semua dari sisi positif. Keakraban keluarga itu makin akrab. Ya ambil contoh pengalaman keluarga saya gitu ya. Saya ketika dari Amerika terus ditempatkan di Bali ya. Tidak bersama-sama dengan keluarga, tantangan tersendiri di Bali. Kalau di Bali misalnya ada di Bedugul, mungkin bisa. Saya berada di Kute, di Nusa Dua, di daerah-daerah para wisata, tantangan di sana juga itu luar biasa. Nah, kemudian saya ditempatkan di sini juga sendiri. Apa yang saya lihat dari semuanya ini tergantung pada diri sendiri. Ya. Relasi saya dengan Tuhan, dan itu yang kami bangun di dalam keluarga, dan itu juga yang sementara saya pribadi lagi bangun di dalam persekutuan berjemaat ini. Bangun relasi yang baik satu dengan yang lain di dalam rumah tangga, bangun relasi yang baik jemaat Jatipon ini dengan Tuhan. Kalau kita cuma melihat dari sisi ketakutan tadi, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran yang terjadi di dalam hidup kita selalu gagal maning terus, nggak pernah move on. Yang terjadi dah angkat dua tangan, give up, dan selesai. Baik. Kalau misalnya Kak Ivan gimana? Nah, tadi Pak Pendeta ngomong mengenai kekhawatiran ya. Aku jadi ingat juga apa yang aku reflect selama pandemi ini, karena jujur aja Pak, buat saya pribadi di awal-awal tuh namanya stres, waduh, sampai kurus Pak. Sampai kita udah nge-gym ya, udah bentuk-bentuk otot, wah hilang Pak, percuma deh Pak. Nih buat kalian yang mau nge-gym ya, bukan suplemen doang yang kalian harus siapin. Jiwa yang berjiwa besar dan berserah itu yang benar-benar buat kita, hati yang gembira adalah obat tuh, bener banget itu loh. Jadi apa yang aku refleksikan selama ini adalah dari masa-masa aku sempat stres itu, aku belajar kita stres itu manusiawi memang. Tapi stres yang terlalu itu nggak membuat kita keadaan jadi lebih baik. Cuma kayak ngawang-ngawang aja, ketakutan aja, tapi keadaan jadi nggak jadi lebih baik. Tapi aku belajar satu hal, ketika emang kita mau berlindung sama Tuhan, percayalah apalagi di saat seperti ini gitu, itu terasa sekali kita udah berlindung di tempat yang terbaik sebenarnya. Jadi ya ambil positif ya Pak, aku suka banget sama cara pandang Pak Pendeta gitu ya, meskipun semua ada dua sisi gitu, tapi ketika kita bisa melihat sisi positifnya, kita akan semakin mengerti sebenarnya apa yang Tuhan mau dari hal ini, kenapa diizinkan terjadi di hidup kita gitu ya. Kita percaya seberat apapun di mata manusia kondisinya seperti ini, ya Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang gak baik buat hidup kita masing-masing gitu loh. Selalu ada rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Ya apalagi dalam konteks keluarga gitu ya. Ya aku sangat bersyukur
Jadi, dan aku menganggap ini benar-benar momen yang nggak akan pernah digantikan ya Pak. Iya. Buat aku pribadi, di saat emang kita kapan lagi gitu loh bisa benar-benar ngumpul sama keluarga dengan waktu yang panjang. Dan aku rasa itu salah satu anugerah Tuhan yang emang kita harus sangat syukuri gitu loh. Jadi ya buat kita setiap kita ya memanfaatkanlah, karena hidup ini adalah kesempatan. Nggak akan selamanya juga kita akan bisa ngumpul-ngumpul sedemikiannya sama keluarga ketika emang dapat kesempatan seperti itu. Ya kalau buat kita yang mulai berasa bete dan mulai di rumah di saat walaupun sama keluarga malah mainin handphone kita gitu kan, ya boleh berpikirlah dan mulai sadari kalau emang ini sisi lain yang Tuhan percayakan buat kita untuk pakai waktu kita sama keluarga kita. Mantap. Nah, terkait dengan change itu sendiri, terkait dengan change khususnya kalau misalnya di situasi sekarang, change in terms of technology ya. Yeah. Kayak apa sih in terms of technology di gereja Kak Ivan atau mungkin di GPIB Jatipon gitu, yang udah kita lakukan masing-masing atau di gereja masing-masing sudah lakukan, baik itu di gerejanya, di organisasi pemudanya, atau mungkin di pemusik-pemusik gerejanya, kira-kira apa yang udah dilakukan, inovasi-inovasi berkaitan dengan teknologi di gereja tersebut? Kalau Kak Ivan? Oke. Perubahan pasti ada sih, cuma ini mau minta izin sama Pak Pendeta nih Pak. Ini studi banding boleh kesini Pak? Lagi. Boleh. Ini cakep banget soalnya Pak ini Pak. Kami malah sebenarnya malu ya, jangan-jangan kami biasa-biasa aja. Wah, ini luar biasa banget. Tapi ya aku bersyukur maksudnya diundang ke gereja yang sangat homey sekali, ya kan, bukan dari gedungnya tapi orangnya. Dan apalagi ini GPIB Jatipon ini salah satu gereja yang menurut aku sangat cepat tanggap Pak, ya kan, ini dengan suatu teknologi pemanfaatan seperti ini. Ya puji Tuhan di gereja aku di GKI Purindah udah mulai juga menerapkan live streaming, ya kan, untuk ibadah-ibadah gitu. Dan emang dari kegiatan kepemudaan ya meskipun nggak bisa secara tatap muka, ya buatlah yang mungkin kadang-kadang nggak semata-mata ibadah gitu, jadi lebih ke persekutuan non formal lah ya, sekedar main game bareng, fellowship lah kayak gitu, ada untuk menjaga hubungannya. Tapi ya senang banget ngeliat kesini dan moga-moga aku berharap sih bisa ada suatu partnership dan kerjasama ya, belajar bareng ya Pak. Maksudnya antara gereja-gereja gitu, nanti GKI Puri mungkin bisa sharing-sharing ke sini gitu kan, dan vice versa kebalikannya. Karena kita nggak bisa bohong, di saat-saat seperti ini ya kita harus saling menguatkan dan berbagi ya Pak, kolaborasi ya di saat-saat seperti ini. Ya karena ya maksudnya kita saling berbagi apa yang bisa kita kuatkan, ya mungkin itu bisa, puji Tuhannya bisa semakin membuat jemaat bisa mengalami suatu ibadah yang emang lebih baik lah untuk masing-masingnya gitu. Oke, nah kalau misalnya dari Pak Pendeta sendiri gitu, sudut pandang dari Pak Pendeta Sam, kalau misalnya di gereja kita di Jatipon mungkin kan ada beberapa audiens kita nih yang belum tahu tentang adanya inovasi terkait teknologi di gereja kita nih Pak. Kalau misalnya yang udah Pak Pendeta lihat, apa nih kira-kira inovasi yang udah ada di gereja kita? Nah, saya baru masuk di Jatipon kan bulan Agustus ya, kemudian mulai real, ya, Wow, mulai baru real bekerja itu September kalau tidak salah. Oke. Dan di saat itu perubahan yang luar biasa yang ada di Jatipon ini, khususnya kreativitas anak-anak tim multimedia, anak-anak pemuda, itu memang saya mengatakan nampaknya di sini tempat saya gitu. Jadi kembangkan terus. Mantap. Ya. Saya sebagai pendeta, ketua majelis jemaat, memberikan dukungan penuh kepada kalian, anak-anak muda. Saya katakan waktu HUT Jatipon yang lalu, saya selalu bilang, ayo, apalagi yang kalian bisa buat. Saya sebagai pendeta, seluruh majelis jemaat akan mendukung penuh dengan talenta yang kalian miliki. Jangan, saya bilang kan, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Asik. Sekali kita sudah melangkah, jangan pernah berkata bahwa langkah saya itu terhenti di sini. Saya akan tetap mengarungi
bahtera perjalanan gereja Tuhan ini, dan gereja Tuhan ini pasti akan diberkati. Yang penting satu hal yang kita mau lakukan. Ketika kita memberikan inovasi yang baru bagi gereja ini, jangan lupa itu bukan hebatnya kita, tapi itu hebatnya Tuhan. Kalau itu kita pakai, Tuhan berkati. Tapi kalau kita menggunakan hebatnya kita, Tuhan bilang itulah upahmu. Ya itu. Oke, nah mungkin ini last question kita juga nih di segmen ketiga kita ini, bahwa menurut Pak Pendeta dan juga Kak Ivan, sudah bijak belum sih gereja mengambil tindakan peribadahan secara online atau secara visual ini di dalam situasi COVID-19 sekarang? Baik itu tata caranya atau kesiapan gerejanya atau penggunaan teknologi tersebut. Mungkin dari Pak Pendeta dulu. Nah, saya katakan tadi gereja harus terbuka. Ya, gereja harus mau membuka diri, memberikan perubahan-perubahan, inovasi yang baru bagi perkembangan gereja Tuhan ini. Kalau gereja terlalu banyak introvert, ya, menutup diri, tidak pernah melek terhadap teknologi, gereja ini akan bisa dilindas oleh teknologi itu sendiri. Tapi kalau gereja ini selalu terbuka, saya selalu katakan memberikan inovasi yang baru terus menerus tanpa berhenti, dan inovasi yang baru ini belajar, ya, bukan pongah, bukan kesombongan yang ada, tapi selalu belajar dengan rendah hati terus menerus. Gereja ini akan karena tadi kan Kak Ivan bilang yang awal itu sudah tidak ada batas-batas lagi. Secara pribadi saya banyak belajar dari keberadaan saya di sini. Ya, bayangkan kalau saya tidak belajar, lalu ada jemaat lihat di online gitu kan, Pak Pendeta cuma itu ya, ini ulang-ulang. Kan susah kita nanti tuh. Jadi saya harus belajar terus. Nah, supaya apa? Karena yang nonton ini bukan sektor 1 sampai sektor 16. Ini seluruh dunia yang nonton. Kisah kita ini bukan hanya orang Indonesia nonton, orang Argentina, orang Rusia. Kalau dia buka YouTube, dia akan bisa melihat, dia bisa translate. Teknologi yang ada, apa sih percakapan mereka sampai viral seperti ini? Dia akan lihat itu sedemikian rupa dan dia melihat, oh iya gereja itu melakukan perubahan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, hati, kayak perabuan budi ya, relasi kita dengan Tuhan, kayak ilmu padi kan, semakin dia berisi, semakin menunduk, menunjukkan bahwa ada seseorang atau ada kuasa yang lebih hebat daripada saya, yaitu Tuhan. Gereja terbuka, kayak tadi Kak Ivan bilang, bagaimana kalau suatu saat gereja kita mau studi banding? Oke, kita terbuka, dan ketika kita memberikan proses pembelajaran atau menukar informasi, berikan dengan tulus, dengan jujur. Kalau kita lakukan dengan seperti itu, Tuhan bilang, anakku, pemuda-pemudaku Jatipon, kamu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari aku untuk gereja Tuhan ini. Nama Tuhan yang dimuliakan, bukan GP Gerakan Pemuda Jatipon, Tuhan Yesus Sang Pemuda Agung kita. Betul. Mantap. Jadi bisa Pak ya? Oh bisa saja. Langsung todong. Langsung. Mumpung nggak boleh tanya. Mantap. Nah kalau misalnya Kak Ivan sendiri gimana? Iya. Aku tuh denger Pak Pendeta ngomong ya bawaannya damai ya. Jadi kepikir satu lagu Pak. Ada satu lagu yang sering dinyanyiin, gereja bukanlah gedung dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi aku seneng banget ya, maksudnya Pak Pendeta relate ke Pak Pendeta ngomong, jadi apapun bentuk ibadah kita, yang penting kita mau nggak nih beribadah, mau nggak kita menjaga keintiman kita sama Tuhan. Karena sebenarnya kalau misalnya emang mau jujur-jujuran, yang butuh Tuhan ya kita gitu loh. Hanya dia sumber kekuatan kita gitu loh. Jadi sebenarnya ya ini jadi pembelajaran buat kita gitu. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita berpikir juga, dan aku berharap menjadi pivotal point buat setiap kita. Kalau kita semakin sadar di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan biarlah akhirnya apapun yang terjadi di hidup kita,
itu adalah jadi ibadah kita, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi terlepas dari bagaimanapun semakin canggih teknologi ya Pak, kedepannya yang pasti akan kita hadapi, ya biarin itu nggak mengubah esensi hati kita kalau Tuhan yang dipermuliakan dari apapun bentuknya. Gitu. Mantap sekali. Nah, tadi kan kita udah dengar Pak Pendeta sama Kak Ivan bilang bahwa di dalam menyikapi perubahan sekarang ini, kita juga harus ada kesiapan diri dan juga terbuka akan perubahan tersebut. Dan balik lagi, saat kita menyikapi perubahan ini bukan untuk memperlihatkan betapa hebatnya diri kita ya, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, gak kerasa ya Pak Pendeta, Kak Ivan, kita udah banyak nih yang udah kita tanya-tanya nih ke Pak Pendeta dan juga Kak Ivan. Segmen 4 abis ini, segmen 4. Mungkin segmen selanjutnya mungkin banyak ya. Sampai krunya mungkin besok pagi mungkin bisa. Oh katanya itu buat Paskah ya? Buat Paskah ya? Tapi berikutnya di sana. Berikutnya di situ ya? Oke. Mantap. Nah, kalau gitu kita mungkin mau denger nih closing statement atau pesan atau kesan dari Pak Pendeta dan juga Kak Ivan untuk audiens kita yang ada di rumah yang menyaksikan ini. Bagaimana kesan pesan atau bukan testimoni sih, cuma motivasi dari Pak Pendeta dan juga Kak Ivan akan perubahan yang ada sekarang. Mungkin dari Pak Pendeta dulu. Nah, motivasi saya buat adik-adik pemuda, sahabat-sahabat pemuda yang luar biasa, yang benar-benar bukan pemuda harapan pemudi ya, bukan pemudi harapan pemuda ya, tapi kita harus berorientasi sama yang saya bilang tadi, pemuda agung kita siapa? Yesus. Ya. Ya, dia pemuda agung kita. Apabila kita selalu orientasi hidup kita kepada Sang Pemuda Agung, niscaya dia akan selalu memberkati hidup kita. Amin. Apapun yang kalian lakukan, mau belajar secara online, beribadah, bergaul, dan seterusnya, orientasi hidup kalian harus ada pada Sang Pemuda Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang baru beberapa hari yang lalu kita rayakan di dalam ibadah Natal kita. Kedepan di 2021 kita akan ada banyak lagi melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk Sang Pemuda Agung kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Mantap. Kalau misalnya Kak Ivan. Oke. Buat aku, untuk seluruh jemaat GPIB Jatipon, mungkin pertama kali aku minta terima kasih udah ngundang aku sini dan terus jadi berkat, dan secara khusus terus doakan Pak Gembala, Pak Pendeta dengan berbagai pergumulan juga yang dihadapi kepemimpinannya. Ya, kita doakan beliau tetap bisa memimpin gereja ini terus jadi berkat dalam Tuhan, dan pasti kita percaya juga kondisi akan terus dipulihkan ya. Nah, mungkin buat aku pribadi, aku akan requote yang tadi aku sempat ngomong, terutama mengenai setiap kita dalam masa pandemi ini, kita pasti ada khawatir, tapi khawatir yang berlebih itu nggak akan membuat kalian jadi lebih baik. Tapi percayalah saudara-saudara, ketika emang kita mau berlutut, kita mau pegang tangan Tuhan, percayalah kita udah berada di tempat yang terbaik. Dan selalu percaya, meskipun dunia seakan-akan melihat kita dalam keadaan yang salah, tapi rencana Tuhan dalam hidup kita secara pribadi itu nggak pernah salah. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Mantap sekali. Oke, kalau gitu teman-teman yang ada di rumah dan juga audiens yang ada di rumah, semoga sharing dan juga discussions kita kali ini dapat memberkati teman-teman dan juga audiens yang ada di rumah. Dan juga balik lagi, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dengan adanya perubahan-perubahan sekarang. Kalau gitu, thank you waktunya buat Pak Pendeta Samuel Karinda dan juga Kak Ivan Likabul. Thank you. Semoga nanti kita ada segmen-segmen selanjutnya ya mungkin, atau misalnya episode dari podcast ini untuk di kedepannya. Atau mungkin kita bisa collab nih sama Kak Ivan. Bisa dong, bisa. Mau collab apa, makan? Atau apa nih? Oke, kalau gitu see you guys on the next episodes, and kita bakal ngelihat Kak Ivan akan mengisi pujian kita untuk sebagai penutup kita. Thank you.
Hai, shalom saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, Natal tahun ini meskipun sedikit berbeda, aku dapat kesempatan untuk melayani bareng Hollywood Films. Kita memproduksi sebuah film Natal yang judulnya adalah Fall Seven Times. Nah, aku pengen mengundang nih saudara-saudara semua, nanti ajak nonton bareng keluarganya, gebetannya, kakek nenek, encam-encim, tetangga semuanya. Hopefully film ini bisa jadi sumber kekuatan yang memberikan kita suatu pesan kalau misalkan setiap rencana Tuhan, meskipun mungkin kita sebagai manusia merasa berat untuk melewatinya, tapi endingnya itu pasti yang terbaik dan indah buat setiap kita. So ditunggu, tanggal 20 Desember 2020 akan launching, akan ada beberapa episode, jadi nanti langsung tinggal di streaming, dan semoga film ini bisa jadi berkat buat kita semua. God bless you.